got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahimatul Tahiyah dari kelas 12 IPA 2 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika peminatan, yaitu logaritma. Simak videonya sampai habis ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Kita akan belajar mulai dari konsep dasarnya, apa itu logaritma, serta sifat-sifat logaritma yang sangat penting untuk dipelajari. Selain di matematika, logaritma juga akan ditemui pada pelajaran kimia, tepatnya ketika kita mempelajari tentang derajat keasaman atau mencari pH. Kemudian pada pelajaran fisika ketika kita belajar tentang intensitas bumi. Jadi, pastikan kalian untuk menyimak video ini dengan baik ya. Sebelum kita mempelajari logaritma lebih jauh, alangkah baiknya untuk kita mengetahui apa saja tujuan dari pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi pengertian logaritma. Yang kedua, agar kita bisa memahami dari banyaknya sifat-sifat logaritma. Dan yang ketiga, agar kita bisa mengetahui apa saja penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian logaritma. Kedua, bentuk umum logaritma. Ketiga, sifat-sifat logaritma. Dan yang terakhir, penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentu akan bertanya-tanya, apa sih logaritma itu? Jadi, pengertian atau konsep dasar logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Agar lebih jelas, mari kita lihat bagaimana bentuk umum dari logaritma. Nah, bentuk umum dari logaritma yaitu, misalnya, jika kita mempunyai perpangkatan A pangkat N sama dengan X, A di sini yaitu basis atau bilangan pokok, N ini adalah besar pangkat, dan X-nya adalah hasil pangkat atau bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya. Jika A pangkat N sama dengan X ditulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya yaitu basis A log X sama dengan N. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok, X ini disebut numerus, dan N-nya adalah hasil dari logaritma. Jadi, bilangan pokok dari perpangkatan dijadikan sebagai bilangan pokok dari logaritma yang penulisannya sedikit ke atas dan tidak sejajar. Kemudian, X adalah hasil pangkat. Hasil pangkat dijadikan sebagai numerus dalam logaritma. Dan N ini adalah pangkatnya, ditulis sebagai hasil logaritmanya. Pada basis dan numerus ini ada syaratnya. Pada basis, tidak sembarang angka bisa dijadikan sebagai basis. Yang pertama, basis harus lebih dari 0, artinya tidak boleh bernilai negatif. Kemudian yang kedua, basis tidak boleh bernilai 1. Sedangkan syarat numerus yaitu numerus harus lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, sekarang kita coba untuk latihan. Pada contoh soal yang pertama, kita disuruh untuk menyatakan bentuk-bentuk perpangkatan dalam logaritma. Ada 2 bentuk perpangkatan. Ini akan kita tulis dalam bentuk logaritma. Untuk menjawabnya, kita gunakan bentuk umum dari logaritma tadi ya. Pada soal nomor 1, basis pangkatnya adalah 6. Jadi, nanti akan jadi basis logaritmanya. Kemudian, numerus. Numerus adalah hasil pangkatnya, yaitu 36. Dan 2 ini adalah pangkat. 2 akan menjadi hasil dari logaritmanya. Jadi, jika ditulis dalam bentuk logaritma, 6 pangkat 2 sama dengan 36 adalah basis 6 log 36 sama dengan 2. Nah,
Untuk mengecek benar atau tidaknya, yaitu dengan melihat angka 6. Jika dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 36. Sekarang soal nomor 2. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Pada soal ini, basisnya adalah 2, numerusnya 64, dan hasil logaritmanya adalah 6. Jadi, jika ditulis dalam bentuk logaritma, 2 pangkat 6 sama dengan 64 adalah basis 2 log 64 sama dengan 6. Nah, tadi itu adalah contoh soal dari pangkat menjadi logaritma. Sebaliknya, di sini ada 2 contoh soal lagi, yaitu kita disuruh untuk menyatakan bentuk-bentuk logaritma dalam perpangkatan. Jadi kebalikannya. Untuk caranya sama seperti yang tadi. Jadi hasil logaritmanya ini menjadi pangkat dan numerus adalah hasil pangkatnya. Seperti pada soal nomor 1. Basis 2 log 16 sama dengan 4 menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan pada soal nomor 2, basis 5 log 625 sama dengan 4 menjadi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Pada contoh soal yang ketiga, kita coba untuk mencari nilai dari logaritmanya. Pada soal nomor 1, basis 3 log 27 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena hasil logaritma adalah pangkat. Maka, agar lebih mudah, kita bisa membacanya dengan 3 pangkat berapa agar hasilnya 27? Jawabannya adalah 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 adalah 27. Pada soal nomor 2, basis 6 log 36 sama dengan 2. Jadi, 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Jawabannya yaitu 6 pangkat 2 sama dengan 36. Pada soal nomor 3, basis 4 log 64 sama dengan, cara membacanya yaitu 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? Jawabannya adalah 3, karena 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada 10 sifat-sifat logaritma yang bisa kita pelajari ya. Sifat logaritma yang pertama yaitu basis A log A. Ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya ini pasti 1. Contoh, basis akar 2019 log akar 2019 sama dengan 1. Karena basis dan numerusnya sama, sudah dipastikan hasilnya adalah 1. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Sifat yang kedua, basis A log 1 sama dengan 0. Ini berarti berapapun basisnya, asal tidak sama dengan 1 dan positif, tetapi ketika numerusnya 1, maka hasil dari logaritma itu pasti 0. Contoh, basis akar 2019 log 1 sama dengan 0. Karena numerusnya 1, maka hasilnya sudah pasti 0. Sifat yang ketiga, ketika menemukan soal logaritma yang numerusnya berupa perkalian, maka bisa jadikan penjumlahan logaritma yang basisnya itu sama. Jadi, di sini ada basis A log BC. Bisa dijadikan penjumlahan menjadi basis A log B ditambah basis A log C. Intinya, perkalian numerus bisa dijadikan penjumlahan logaritma dan basisnya harus sama. Contoh, di sini ada basis 2 log 32. Nah, ini bisa dinyatakan 32 itu bisa dijadikan perkalian 8 dikali 4. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga ini, ketika numerusnya perkalian seperti ini, bisa kita jadikan penjumlahan logaritma. Maka, basis 2 log 8 dikali 4 sama dengan basis 2 log 8 ditambah
basis 2 log 4. Hasil dari basis 2 log 8 yaitu bisa dibaca 2 yang pangkatnya berapa menjadi 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8, jadi hasilnya 3. Kemudian 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 itu adalah 2. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya ada 5. Sifat yang keempat yaitu kebalikan dari sifat yang ketiga. Pada sifat yang ketiga, ketika numerusnya berupa perkalian, maka dijadikan penjumlahan. Sedangkan pada sifat yang keempat ini, jika numerusnya pembagian, maka dijadikan pengurangan logaritma, yang basisnya harus sama. Di sini ada basis A log B dibagi C sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Contoh pada soal ini, kita bisa jadikan pengurangan logaritma menjadi pembagian numerus jika basisnya sama. Karena pada soal ini basisnya sama-sama 3, jadi pengurangan logaritma ini bisa kita jadikan menjadi pembagian. Di sini ada basis 3 log 18 kurangi basis 3 log 2 sama dengan basis 3 log 18 dibagi 2. Hasil dari 18 dibagi 2 adalah 9. Jadi sama dengan basis 3 log 9. Ini bisa kita baca menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Jawabannya adalah 2. Ternyata basis 3 log 18 dikurangi basis 3 log 2 hasilnya adalah 2. Sifat yang kelima, terdapat basis A log B pangkat N sama dengan N dikali basis A log B. Artinya, ketika kita menemukan logaritma yang numerusnya berpangkat, maka pangkat pada numerusnya itu bisa dijadikan pengali pada logaritma. Perhatikan di sini terdapat B pangkat N, artinya numerusnya berpangkat N. Nah, N ini bisa kita jadikan kali. Jadi, N dikali basis A log B. Contoh pada sifat yang kelima ini yaitu basis 2 log 32. Basis 32 itu bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat 5. Nah, 5 ini adalah pangkat dari numerusnya. Berdasarkan sifat yang kelima, maka pangkat numerus kita jadikan kali. Jadi, ini bisa menjadi basis 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5 dikali basis 2 log 2. Selanjutnya, berdasarkan sifat logaritma yang pertama, jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya sudah pasti 1. Jadi, 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Sifat yang keenam, pada sifat yang kelima tadi, yang berpangkat hanya numerusnya. Sedangkan pada sifat yang keenam ini, basis dan numerusnya sama-sama berpangkat, yaitu basis A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M. Kenapa N per M? Karena pangkat pada numerus bisa kita bagi dulu dengan pangkat basis menjadi N per M, lalu dikalikan dengan logaritmanya, yaitu basis A log B. Maka akan menjadi N per N dikali basis A log B. Agar lebih paham, mari kita ke contoh soalnya. Di sini terdapat basis 8 log 4. 8 ini bisa dijadikan sebagai 2 pangkat 3, dan 4 bisa dinyatakan dalam 2 pangkat 2. Di sini, basis dan numerusnya sama-sama berpangkat. Karena pangkat numerus bisa dibagi pangkat basis. Maka, basis 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 per 3 dikali basis 2 log 2. Berdasarkan sifat logaritma yang pertama, jika numerus dan basisnya sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi, 2 per 3 dikali 1 hasilnya adalah 2 per 3.
Tadi itu adalah sifat yang keenam, selanjutnya adalah sifat yang ketujuh. Nah, pada sifat yang ketujuh ini ada basis A log B, ini bisa kita rubah menjadi 1 per basis B log A. Langsung ke contoh soalnya, di sini ada basis 8 log 2, artinya 8 pangkat berapa yang hasilnya adalah 2. Nah, basis 8 log 2 ini bisa kita rubah menjadi 1 per basis 2 log 8. Hasil dari basis 2 log 8 adalah 3. Jadi, jawabannya adalah 1 per 3. Selanjutnya adalah sifat yang ke-8. Pada sifat yang ke-8 terdapat basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Asalkan ini yang berurutan itu sama, basis dan numerusnya itu sama, maka kita hanya melihat awal dan akhirnya. Di sini B, C, maka kita hanya melihat A dan D, yaitu menjadi basis A log D. Langsung ke contohnya, di sini ada basis 3 log 2 dikali basis 2 log 5 dikali basis 5 log 9. Untuk mengerjakan soal ini, kita tidak perlu mencari satu-satu. Jika kita mencari satu-satu, seperti berapa hasil dari basis 3 log 2, berapa hasil dari basis 2 log 5, itu susah. Agar lebih mudah, maka kita menggunakan sifat yang ke-8 ini. Yaitu karena ini basis numerusnya sama-sama 2, dan ini basis numerusnya sama-sama 5, maka kita hanya melihat awal dan akhirnya, yaitu 3 dan 1. Menjadi basis 3 log 9. Artinya, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Sudah jelas? Jawabannya adalah 2, karena 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kemudian, sifat logaritma yang selanjutnya adalah A pangkat basis A log B sama dengan B. Ketika basis pangkat dan basis logaritmanya sama, maka kita hanya melihat numerus dari logaritmanya saja. Jadi hasilnya adalah B. Contoh, di sini ada contoh soal yaitu 2020 pangkat basis 2020 log 2019. Jadi sudah dipastikan hasilnya adalah 2019. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang apa aja sih penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu untuk menentukan orde reaksi dalam ilmu laju reaksi kimia, kemudian menentukan koefisien serap bunyi dalam ilmu akustik, menghitung bunga bank, menghitung laju pertumbuhan penduduk, membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau yang disebut dengan seismograf, kemudian menghitung kondisi keuangan, dan mengukur tingkat keterangan bintang. Selesai sudah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.